universal kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Kekhususan Hukum Internasional Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya akan menjelaskan mengenai batas-batas laut dari Indonesia dan negara lain yang mengalami tumpang tindih sehingga menimbulkan konflik. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, batas-batas laut negara di dunia diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Tapi belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia dan beberapa negara menimbulkan konflik pada batas-batasnya, seperti permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan dan sumber daya alam, di mana di laut sangat banyak sumber daya alam, mengakibatkan negara-negara ingin sekali mengklaim wilayah laut sebagai wilayahnya untuk mengambil sumber daya alam di laut. Seperti beberapa kasus yang diantaranya Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara yang sangat berdekatan sehingga perairan daerah perbatasan mereka mengalami tumpang tindih. Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur pada 17 Maret 1977. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, Indonesia telah menentukan titik dasar batas wilayah lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, beberapa bagian perairan Indonesia yang jaraknya kurang dari 12 mil laut menjadi laut wilayah Indonesia, termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka. Pada Agustus 1969, Malaysia juga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, yang diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang ada di Konvensi Jenewa tahun 1958. Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing negara di Selat Malaka atau kurang dari 24 mil laut. Adapun batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan yang dilaksanakan pada Februari sampai Maret 1970 yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan garis pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan Badan Internasional yang baru. Selama ini, penarikan batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia di perairan Selat Malaka hanya berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1958. MOU Republik Indonesia dengan Malaysia yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan garis pangkal jelas-jelas merugikan pihak Indonesia, karena median line yang diambil dalam menentukan batas landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang ZE-nya. Penetapan ZE sangat penting karena dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan pada masing-masing negara. Akibat belum adanya kesepakatan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sehingga sering terjadi penangkapan nelayan oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas landas kontinennya berada di Selat Malaka, sekaligus merupakan batas laut yang berbatasan dengan Indonesia. Hal ini tidak benar karena batas laut kedua negara ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral. Berdasarkan kajian Dinas Hidroseografis TNI AL, batas kontinen Indonesia dengan Malaysia seharusnya berada di medium line antara garis pangkal kedua belah negara yang letaknya jauh di sebelah timur atau utara batas landas kontinen. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, sebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai baseline yang jaraknya antara kedua belah pulau tersebut melebihi 100 mil.
Penentuan titik-titik koordinat pada batas laut wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak atau equidistance antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu terletak di Selat Singapura dan isi pokok perjanjiannya adalah garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit atau lebar lautnya hanya kurang dari 15 mil laut adalah garis terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat. Namun, di kedua sisi barat dan timur, batas laut wilayah Indonesia dan Singapura masih terdapat area yang belum mempunyai perjanjian perbatasan, di mana wilayah itu merupakan wilayah perbatasan 3 negara, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Pada sisi barat di perairan sebelah utara Pulau Karimun Besar, terdapat wilayah perbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan, sebelah utara Pulau Bintan terdapat wilayah yang sama, yang jaraknya 28,8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan mulai terjadi ketika Singapura melakukan reklamasi pada pantainya. Garis pantai Singapura mengarah ke perairan laut Indonesia yang cukup besar. Bahkan Singapura menggabungkan pulau-pulaunya dan daratan Singapura menjadi lebih luas. Hal ini menyebabkan konflik di mana ketika perbatasan Indonesia dan Singapura mengalami perubahan. Konflik ini bisa terjadi ketika Singapura mengklaim garis pangkalnya yang terbaru dan mengatakan bahwa garis pangkal yang terdahulu tidak lagi dapat diidentifikasi. Setelah perundingan panjang selama 5 tahun, terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Singapura. Tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2010, Indonesia dan Singapura menetapkan batas lautnya, yaitu dengan Pulau Nipa dan Pulau Tuas dengan sepanjang 12,1 km. Namun, masih banyak batas-batas laut antara Indonesia dan Singapura belum ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan konflik untuk kedepannya. Perjanjian Indonesia dengan Australia mengenai garis batas yang terletak antara perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ditandatangani di Jakarta pada 12 Februari 1973. Kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973, tepatnya pada 8 Desember 1973. Adapun persetujuan antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut ditandatangani pada 7 November 1974. Pertama, isinya menetapkan 5 daerah operasional nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yaitu Pulau Pasir, Pulau Ban, Pulau Datu, Pulau Seringapatam, dan juga Brause. Kedua, nelayan tradisional Indonesia diperkenankan mengambil air tawar di East Islet dan juga Middle Islet yang merupakan bagian dari Pulau Pasir. Ketiga, nelayan Indonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dan juga merusak lingkungan di luar kelima pulau tersebut. Sementara pengaturan persetujuan antara Indonesia dan Australia tentang pengaturan administratif perbatasan Indonesia dan Papua Nugini ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 13 November 1973, dan hal ini disahkan melalui keputusan Presiden RI nomor 27 tahun 1974 dan mulai diberlakukan pada tanggal 29 April 1974. Atas perkembangan ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas dan cara melakukan MOU 1974. Contoh lain perjanjian mengenai batas laut Indonesia dengan negara lain yang pertama adalah perjanjian Indonesia dengan Australia, di mana ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971, diratifikasi dengan Kepres nomor 42 tahun 1971, di mana pada perjanjian ini ditetapkan 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan selatan Papua dan perairan utara Papua. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1997 diadakan perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai batas ZEE dan batas landas kontinen di sepanjang perairan Pulau Jawa, termasuk Pulau Asmor dan Pulau Christmas.
kedua, penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan. Penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka maupun di Laut Cina Selatan telah dilakukan sejak tahun 1969 dengan perjanjian mengenai batas landas kontingen pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan disahkan dengan keputusan Presiden RI nomor 89 tahun 1969. Pada perjanjian ini menetapkan 25 titik koordinat mengenai batas landas kontingen yang 15 titiknya diantaranya terdapat di Laut Cina Selatan. Perjanjian yang ketiga ialah perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah negara di bagian timur Selat Singapura. Pada tanggal 15 Desember 2016, rapat paripurna DPR RI memutuskan untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian kedua negara, Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian ketiga yang melengkapi dua perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pada tahun 1973 disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 dan yang kedua pada tahun 2009 disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Ketiga perjanjian tersebut menyepakati garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Singapura sepanjang sekitar 36,33 mil laut, sekitar 67,3 km di Selat Singapura. Adapun penyelesaian sengketa sebagai berikut. Berdasarkan UNCLOS 1982, penyelesaian sengketa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyelesaian sengketa dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan yang kedua, penyelesaian sengketa dengan prosedur memaksa untuk menghasilkan keputusan yang lebih mengikat, dan yang ketiga adalah terdapat pengaturan mengenai pembatasan dan pengecualian dalam prosedur yang memaksa dan mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa atau sering kita dengar dengan dispute settlement bagi negara-negara yang memiliki batas kelautan dengan negara lain dapat dilihat dalam pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih alternatif mana yang akan digunakan ketika menghadapi sengketa yang dialaminya. Selain itu, terdapat bentuk penyelesaian alternatif sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982, yakni penyelesaian sengketa dengan cara damai dan penyelesaian sengketa dengan cara prosedur wajib. Penyelesaian sengketa atau sering kita dengar dengan dispute settlement bagi negara-negara yang memiliki batas kelautan dengan negara lain dapat kita lihat pada pasal 287 UNCLOS 1982 tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih alternatif mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa yang sedang dihadapinya. Namun, apabila dengan cara damai tidak kunjung menemukan titik terangnya, setiap negara berhak untuk melakukan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang lebih mengikat, seperti Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea, dan yang kedua Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, dan yang ketiga Mahkamah Arbitrase, dan yang keempat adalah Mahkamah Arbitrase Khusus atau Special Arbitra Tribunal. Sekian materi hukum laut dari kami. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat. Akhir dan kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.